Dua. Taklim anakku, semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, adik-adik, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan ya. Hari ini siapa yang puasa? Oh, semuanya puasa. Sahur ya semuanya ya. Masih ngantuk nggak? Enggak ya. Alhamdulillah bangun sahur. Kemudian yang tidur mungkin sholat subuh, ada yang tidur lagi, ada yang langsung bangun. Alhamdulillah. Allah, kamu nggak tidur lagi, kamu sebentar lagi ngantuk, nanti jam 12 tidur siang ya. Alhamdulillah, Allah mudahkan adik-adik semua, kita semua untuk bisa bertolabul ilmi, untuk bisa ngaji pagi ini bersama siapa? Yogi. Oke, alhamdulillah kita bersyukur ya Allah mudahkan bunda-bunda semua bisa ngantar putra-putrinya untuk ikut taklim anak hari ini, masya Allah. Salawat tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi bagian dari Rasulullah, umat Rasulullah nanti kelak di akhirat ya, adik-adik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini siapa sebelum kita mulai mau tanya dulu, siapa yang kemarin ikut 3 kali kajian online-nya Kak Yogi? Coba lihat, 1, 2, 3, oke lumayan ya. Hari ini kita berarti kajian yang terakhir ya. Hari ini kita kajian yang terakhir. Jadi setelah itu kita libur dulu lebaran. Nanti ada lagi insya Allah bulan Mei untuk taklim anak. Ya, nanti jadinya ingat kalau Kak Yogi ditanya. Nanti biasanya di akhir acara itu Kak Yogi selalu minta adik-adik untuk mempost catatannya di tag ke IG-nya Taklim Anakku, dan nanti insya Allah dapat hadiah yang terpilih oleh Taklim Anakku. Jadi hari ini jangan lupa mencatat, nanti catatannya di post di IG-nya Taklim Anakku ya Bun, mungkin bisa anak-anaknya diingatkan gitu ya. Nanti insya Allah dapat hadiah dari Taklim Anakku, karena Kak Yogi itu senang sama anak-anak yang suka mencatat. Siapa di sini yang bawa buku? Coba bukunya diangkat. Yang bawa buku, mana bukunya diangkat? Wah, masya Allah banyak ya. Oke, jadi hari ini siap mencatat? Iya. Siap menyimak Kak Yogi? Iya. Sambil nunggu Kak Yogi masih Pak. Enggak? Dingin enggak? Enak tuh buat tidur kayaknya ya. Yuk tidur aja, tidur yuk. Ayo dah ya. Yang tidur dikasih hadiah mau nggak? Oke deh, kita mulai. Bismillah, pelan-pelan. Duduk rapi dulu. Kayak izin ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu semuanya. Ini taklim anak apa taklim dewasa? Taklim anak, mana bacaannya emang ada? Oh iya ya, taklim anakku, tumbuhkan rasa cinta bertolabul ilmi sejak dini sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, masih pada puasa nggak? Alhamdulillah masih lah. Ini hari keberapa sih? Berapa ya? Ada yang 21, ada yang 20. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita kesempatan buat duduk bersama setelah 3 kali pertemuan kita belajar
online sama taklif anakku. Siapa yang rutin ngikutin taklif anakku lewat online sama Kak Yogi? Alhamdulillah. Oke. Berapa? Oke. Sip. Kali ini kita mau belajar tentang enggak? Siapa yang tahu judulnya? Apa judulnya? Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tulis ya. Hal yang membatalkan puasa. Siapa yang lagi puasa bilang puasa. Siapa yang lagi puasa bilang semangat. Mantap. Siapa yang nggak puasa bilang nggak puasa. Alhamdulillah nggak ada sayang. Barakallahu fiik. Insyaallah taala selama 10 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama. Insyaallah pulangnya entar malam. Setuju? Wah, setuju dong. Ya, coba lanjut Kak Yogi dong, baca sama-sama. Apa temanya hari ini? Hal-hal yang membatalkan puasa, atau dalam bahasa Arabnya muftirat asyam. Sesuatu yang bikin puasa kita batal ya. Sekarang siapa yang bisa nyebutin apa yang bikin puasa kita batal? Marah. Kayak mau marah loh. Mau dimarahin kan? Wah, kalau kayak gitu puasa kayak gitu langsung batal nggak? Ayo. Misalkan mak kita ngomel-ngomel nih. Apa biasanya diomelinnya? Terus mak, kamu pipi terus. Misalkan ya, apakah mak kita jadi puasanya batal? Nah, kita mau belajar. Hari ini teman-teman harus belajar mengetahui mana yang bikin puasanya batal dan mana yang tidak. Tapi sebelum Kak Yogi lanjutin, Kak Yogi mau kasih tahu teman-teman selama kajian wajib duduk wajib mendengar, wajib perhati, biar dapat paham, biar bisa masuk surga. Siapa yang masuk surga? Wah, enak. Istirahatnya nggak ada ya. Neraka mah nggak enak. Enakan surga apa enakan neraka? Iya, minta mainan, minta semuanya enak insya Allah. Dingin juga, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, masya Allah. Kita mau belajar tentang pembatal puasa. Pembatal pertama namanya al-akl wasyarab, atau makan sama minum ditambah kalimat. Siapa yang bisa nambahin? Apa? Dengan Hanan Pitar. Dengan sengaja. Apa sayang? Oke. Dia ngumpet ya. Baik, ikutin Kak Yogi. Makan. Minum. Dengan sengaja. Udah hafal belum? Yang bener nih, kayak gitu tutup nih. Wih, luar biasa. Kayak gitu tutup semua. Kayak Yogi kasih aba-aba. Hitungan ketiga dibaca. 1, 2, 3. Luar biasa. Makan dan minum dengan sengaja. Mana ayatnya? Kata Allah dalam surat yang ada sapinya itu loh. Apa namanya? Ya, namanya surat Al-Fil. Sapi apa gajah ini? Emang? Sapi apa gajah? Terus kalau sapi apa dong?
Oh, Al-Baqarah. Tadi Kevin nyebutinnya surat Al-Fil apa surat Al-Baqarah? Al-Fil. Kalau Al-Fil tuh yang gimana ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran rotim fisik faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya maaf. Itu tadi namanya surat Al-Baqarah. Betul. Apa nih? Ada yang salah deh kayaknya. Kasih tahu dong kayak gitu. Yang ini yang Alam Tara surat Al-Baqarah. Oh, yang Alam Tara surat Al-Fil. Kalau yang Alif Lam Mim surat ya. Kalau dalil tentang pembatal puasa itu adanya di surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat berapa sayang? 187. Kalau nanti Kak Yogi kasih tantangan, siapa yang tahu apa dalil tentang pembatal puasa, maka bilangnya Al-Baqarah 18. Berapa tadi? 187. Apa nama suratnya? Al-Baqarah. Kata Allah, wakulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah bebas. Kalau masih gelap tuh, kayak tadi kita makan apa tuh namanya? Makan apa? Yang tadi pagi loh, yang jam 3 sahur. Yang biasanya saya kamuin sahur. Wah, Masya Allah, sahur, Masya Allah. Kemudian kata Allah, summa atimmus shiyama ilal lail. Kalau kalian sudah mendengar, biasanya suka ada pengumuman. Apa pengumumannya? Imsak. Berarti kita mulai berhati-hati. Setelah benar-benar kalian dengar azan subuh, kata Allah, summa atimmus shiyama ilal lail. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka saat itu masih boleh makan apa enggak? Masih boleh minum apa enggak? Enggak boleh. Kata Allah, kalau sudah tabayyana lakum al-khayt, kalau sudah kelihatan garisnya, maksudnya kalian udah tahu kalau itu azan subuh, maka kalian mulai puasa. Siapa yang tahu? Dari azan subuh sampai dengar azan apa kita puasanya? Sampai dengar azan maghrib. Kata Allah, summa atimmus shiyama ilal lail. Lengkapi, sempurnakan puasanya sampai maghrib, sampai dengar azan maghrib. Kalau nanti Kak Yogi tanya, teman-teman, puasa itu dari azan subuh sampai azan apa sih? Sampai azan maghrib. Nah, saat itu teman-teman yang ngeliat makanan, enak banget, ada makanan. Apakah makanannya boleh kita ambil? Bismillah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apakah kalau kita melihat minuman, apa minuman favorit teman-teman? Matcha. Kok sama ini badaan? Apalagi? Itu mah makanan. Minuman. Es teh luar biasa.
Baik. Ada yang senang jus, ada yang senang boba. Masya Allah, Masya Allah, banyak minuman seger-seger semuanya. Pas lagi siang-siang, boleh apa enggak kita makan? Nggak boleh. Boleh nggak kita minum? Kenapa emangnya? Karena lagi puasa. Jadi teman-teman, aku harus menahannya. Aku tidak mau makan. Aku juga tidak mau minum. Kenapa? Karena aku lagi puasa. Paham atau belum yang pertama? Apa yang bikin puasa batal? Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Marah? Belum ya? Coba lagi. Apa pembatal yang pertama? Makan minum dengan sengaja. Sekali lagi, makan minum dengan sengaja. Siapa yang bisa? Uangin. Oke, silakan. Apa pembatal puasa yang pertama? Makan minum dengan sengaja. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara ya. Jadi kita dengerin aja nih. Tasir, makan. Oke, makan minum dengan sengaja. Silakan, Inara. Oke, sayang. Oke, Latifah. Makan minum dengan sengaja. Mau banyak, mau sedikit, tetap aja puasanya. Apa pembatal puasa yang pertama? Oke, jawab sama-sama langsung ya. Apa pembatal yang pertama? Makan dan minum dengan sengaja. Sekarang kalau kita lupa, kalau apa? Kalau kita lupa, misal teman-teman baru pulang sekolah nih, aduh, ya, aus, oh kangen ya, aduh, ini nih capek banget baru pulang sekolah, lupa naruh peci, terus duduk, di sebelahnya ada air. Misal loh ya, aduh di sebelahnya ada air. Di sebelahnya lagi ada roti. Sambil ngeliat, apalagi lagi nonton TV misalkan. Nyom 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 nyom. Sudah habis satu roti, tiba-tiba puasa. Kan hari ini masih bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kan aku lagi puasa. Gimana dong? Apakah saat itu puasa dia jadi batal atau tidak? Oke, kayak gimana? Apakah saat itu puasa dia jadi batal? Kata Nabi, "Idza nasiya ahadukum fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu." Kalau di antara kalian lupa, dia makan apa tadi? Roti, udah habis satu, minum pluk. Alhamdulillah. Tiba-tiba dia teringat, ternyata puasa. Bilang, Ma, tadi nggak sengaja, Ma. Hah? Nggak sengaja ngapain? Tadi nggak sengaja. Ngapain? Sama minum. Makan apa emangnya? Nggak
tiba-tiba cuman dikit minum es 1 gelas sama roti 1 mahal. Puasanya batal ini. Cepat. Sekarang kamu gak boleh puasa lagi. Betul atau salah? Salah. Yang benar kata Nabi, falyutimma shaumahu fa innallaha at'amahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah lagi ngasih dia makan dan Allah ngasih dia minum sayang. Jadi kalau lupa nih, biasanya kalau pulang sekolah yang sering. Karena kalau sekolah itu capek ya kan. Aduh pulang sekolah, emak lagi kerja, bapak lagi kerja, nggak ada orang. Dah, aku minum dulu lah, masa bismillah. Glok. Itu namanya lupa. Kalau lupa berarti nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti masih boleh puasa. Paham insya Allah? Nah, yang kedua, setelah makan dan minum, yang bisa bikin puasa kita batal adalah belum. Kak Yogi berniat tidak puasa. Ya, ikutin Kak Yogi yang kedua nih. Anak soleh. Wah, ada suara kalau Kak Yogi bilang anak soleh langsung siap. Gitu dong. Coba semangat ya. Anak soleh. Mantap. Bagi semangatnya mana nih? Anak soleh. Duduk rapi. Hap-hapnya 2 kali. Duduk rapi. Duduk diam. Kalau duduk diam gimana? Kasih tahu dia. Duduk diam. Duduk rapi. Duduk rapi diam. Hap-hap. Apa pembatal yang kedua? Berniat tidak puasa. Misal nih, teman-teman hari ini kan lagi puasa nih, tiba-tiba ngelihat makanan sama minuman. Ya, tiba-tiba teman-teman ngelihat nih ada es tuh. Aku mau batal aja puasanya. Padahal ngomongnya cuma di dalam hati. Aku ntar mau makan, tuh pizzanya kayaknya enak tuh, masih hangat kayaknya. Padahal dia belum makan nih. Dia belum senggol makanannya, dia belum minum minumannya, tapi dalam hatinya sangat ingin untuk makan sama minum. Dia punya niat, aduh, habis ini aku makan aja sama minum aja biar badannya enak. Maka ini bisa bikin puasanya batal. Kenapa? Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu. Masya Allah. Coba ikutin Kak Yogi. Innamal a'malu binniyat. Oke, coba satu kata ya. Innamal. Hafal belum? Coba 1, 2, 3. Oh, ada suara ya. 1, 2, 3. Masih kurang semangat. 1, 2, 3. Hafal? A'malu. Kayaknya ada hadiah buat teman-teman yang hafal deh. Coba lagi, hafal lagi yuk. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
Amalan itu tergantung pada niatnya. Misal Kak Yogi ngeliat makanan nih, ada es, sebutin salah satu es. Masya Allah, benar. Es teh, es buah, ya. Satu lagi makanan, apa makanan favorit orang Indonesia kalau lagi buka puasa? Sate. Masya Allah. Donat. Ini nih, kalian setuju nih, kalian setuju sama satu pendapat. Ada pendapat dari kakak siapa namanya? Berli. Li, kasih tahu dong makanan favorit orang Indonesia kalau lagi buka puasa. Gorengan. Betul atau salah? Wah, kemana-mana banyak orang makan nasi. Ya udah, misalkan nih kayak gini ngeliat gorengan, lihat telur, lihat minuman, terus lagi puasa, sore-sore apalagi makanannya sudah dihidangkan di meja, aduh enak banget nih, perutnya lagi lapar. Ntar kalau nggak ada ibu, nggak ada ayah, aku mau makan, biarkan, kan nggak ketahuan. Padahal dia belum senggol makanannya, tapi puasanya udah apa? Udah batal. Alasannya apa sayang? Berniat tidak puasa. Coba yang kedua teman-teman, bacakan yang kedua. Berniat tidak puasa. Maka besok kalau teman-teman lagi ada makanan, tidak, aku tidak jangan, biarkan saja makanannya, nanti aku makan insya Allah kalau sudah dengar azan maghrib. Udah biarin aja. Mau emak masak, biasanya sore-sore emak kalau masak aromanya apa? Nonton dulu, iya. Wangi nggak? Apa biasanya masakan emak yang paling wangi? Nugget, nasi goreng, sop, sosis, lagi oseng-oseng. Masya Allah. Aromanya sedap nggak? Aromanya, tapi nggak boleh tergoda. Pergi. Aku sekarang lagi nggak boleh nggak boleh minum, ya, nggak boleh punya niat untuk buka puasa. Oke, sudah dua. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Yang kedua, berniat tidak puasa. Makanya malam-malam sayang di malam bulan Ramadan sudah pasang niat, besok aku mau puasa. Dan kalau udah puasa, nggak boleh niat tidak puasa karena bikin puasanya batal. Yang ketiga, satu lagi sayang, tahu muntah nggak sayang? Muntah itu gimana sih? Gitu ya, muntah, tapi ada alasannya. Dengan apa sayang? Dengan muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah sengaja itu gimana sih? Ada yang bisa kasih penjelasan ke Kak Yogi? Gimana maksudnya? Colok. Apa sih bahasanya? Iya tuh gitu. Jadi kayak dipaksain gitu loh. Kadang ada orang alasannya, aduh males nih puasa nih, kadang disenggol-senggol di bagian apanya sayang? Di bagian lehernya atau digini-giniin biar dia pun muntah. Ini sengaja. Kalau dia sengaja, maka puasanya. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Apa contohnya nggak sengaja? Misal sakit atau minum air wudhu. Minum apa keminum?
Kau minum air wudhu. Apa lagi? Kau minum air hujan. Atau lagi naik mobil. Siapa yang suka yang naik mobil kadang-kadang muntah? Ada nggak? Ada sebagian anak-anak kalau naik mobil baru masuk mobil udah apa? Baunya nggak enak, puyeng mak, puyeng. Terus dia lagi puasa nih, tiba-tiba yang bawa mobil wah kayak lagi bawa odong kayak lagi bawa odong wah itu semangat. Enggak puasanya. Jawaban karena itu tidak sengaja. Tidak aja ya kayak dikasih, tapi harus hafal semua baru boleh dapat hadiah nanti. Mau hadiah nggak? Ya. Mau hadiah apa? Papan tulis mau? Ini mana yang meja? Nah. Oh bayar enggak? Oke, apa pembatal yang pertama? Makan minum dengan sengaja. Apa pembatal yang kedua? Berniat tidak puasa. Apa pembatal yang ketiga? Muntah dengan sengaja. Jadi makan dan minum ini termasuk memasukkan benda dari luar ke dalam. Contoh ada air hujan. Terus dia begini nih. Ya gitu. Tebak, batal atau tidak? Batal. Alasannya? Karena memasukkan benda dari luar ke dalam. Paham? Tapi misalnya kalian pernah nggak sih ngerasain kalau lagi puasa itu kayak pengen buang air ludah, air liur. Pertanyaannya, gitu. Boleh nggak kita nelen air liur? Ini sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan. Ini coba deh kalau kalian nahan. Kemarin kayak gini nyoba. Kemarin kan hujan tuh. Sore-sore, kayak gini lagi naik motor tuh, tanya sama Latifah kemarin ya. Kemarin kayak gini naik motor, hujan, pulang dari kajian, terus hujan. Helm kayu itu nggak nutupin. Pas lagi di jalan, air hujannya nempel, nyiprat ke sini nih sayang, nempel ke mulut. Terus lagi nahan aja. Kalau kita nahan begini nih, nggak nahan ludah, apa yang terjadi di mulut kita? Satu sakit. Apa? Air ludahnya jadi berkumpul sayang kalau kita tahan. Maka ini satu tabiat, satu fitrah dari Allah yang nggak bisa kita tolak. Jadi kalau misalkan kita gini nih, dan kayak gini, kayak gitu ludah, batal atau tidak puasanya? Enggak, karena ini bukan kehendak kita, karena ini bukan benda asing yang masuk. Tapi kalau teman-teman wudhu atau lagi hujan, pura-pura wudhu, bismillah. Oh. Tadi air kubur-kuburnya mana? Mana air kubur-kuburnya ya? Nggak taunya udah ditelan. Kubur-kubur, masya Allah, kayaknya rajin banget. Bismillah. Bismillah. Minum lagi ya, hampir 3 kali. Alhamdulillah. Batal atau tidak mau sayang? Batal dong sayang. Jadi pembatal itu ada 3 di sini. Ada satu lagi, tapi ini kalau nanti teman-teman sudah besar, teman-teman akan tahu pembatal yang berikutnya insyaallah taala. Untuk kalian ada 3 poin yang harus kayak disampaikan. Pertama apa sayang? Makan dan minum dengan sengaja. Berniat tidak puasa. Muntah dengan. Nah, ada yang bilang kadang emak marah sama anak, jangan nangis, nanti puasanya batal. Kok kayak gini nggak nulis sih di nomor 4? Menangis. Ada yang tahu? Kenapa?
Karena menangis dengan sengaja. Ya ini kaidah fikih baru berarti ya. Dibahasain. Kenapa Nan? Karena tidak batal. Nangis itu sayang sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Contoh, teman-teman lagi mainan, ya, terus jatuh. Apa yang lecet biasanya? Kaki, dengkul, ya kan? Jeduk. Biasanya mau nggak mau pasti nangis. Kalau ketamanya, jangan nangis, jangan nangis. Ujung-ujungnya apa? Karena memang itu perasaan yang nggak bisa ditinggalkan. Atau mungkin ada orang lagi puasa, terus mungkin orang tuanya meninggal. Misal, sedih apa enggak? Pasti sedih sayang. Mau dia berusaha, aku nggak boleh, aku nggak boleh, aku nggak boleh. Lama-lama pasti nangis. Maka Kak Yogi kasih tahu, nangis itu nggak bikin puasa kita batal. Nah, kecuali kalau kalian nangis, digas nangisnya, keluar air matanya mengalir ke sini, airnya udah di luar belum? Terus alhamdulillah, alhamdulillah, itu baru bikin puasa kita batal. Tapi kalau kalian misalkan lagi jalan, lagi capek-capek ngantuk, tiba-tiba kejedot, ya Allah, kata emaknya, jangan nangis, ntar puasanya batal. Bilang sama emak cantik, puasanya nggak batal tahu, kan udah belajar di tali mataku gitu ya. Jadi puasa kemudian nangis, insya Allah nggak bikin puasanya batal. Ada lagi tadi katanya marah-marah. Nah, siapa yang berani jawab? Marah itu bikin puasanya batal apa enggak? Pendapat kakak batal. Ini pendapat ilmiah, boleh kok, Nun? Ya, yang benar marah itu bikin pahala kita berkurang. Mungkin kalau enak bener orang lainnya ya. Jadi pahalanya berkurang. Karena orang kalau lagi puasa kan pahalanya banyak. Sebagaimana kata Allah, illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku balas nih puasanya banyak. Lagi dikasih banyak pahala, tiba-tiba dia marah. Sama tuh kayak lagi sore-sore tahu. Sore-sore banyak orang marah-marah kalau lagi di jalan. Kenapa emangnya? Macet. Kadang nggak sabaran bunyiin apa tuh namanya? Iya, ya Allah ya. Woi pak, cepetan pak. Apalagi kalau teman-teman ngelewatin, bukan ngelewatin jalanan yang ada rel keretanya. Ya misalkan di Sudimara atau di Pondok Ragi. Wah teman-teman lewatin ini, cepetan pak di belakang. Sana ada kereta pak, cepetan gitu ya. Udah marah-marah aja kerjaannya. Ini puasanya masih sah, tapi pahalanya dikit. Rugi apa enggak? Rugi. Iya, makanya kalau lagi puasa nggak boleh marah. Jadi anak sah. Ada lagi yang bilang kalau tidur katanya batal. Mana dapat? Oh iya benar. Oke. Tidur bikin puasa batal apa enggak? Yakin apa enggak? Siapa yang yakin kalau kita tidur puasa kita nggak batal? Ya, jawabannya tidur nggak bikin puasa batal, tapi ada keuntungan dan ada kerugian. Kayak disebutin kerugiannya. Apa kerugiannya? Apa?
puasanya jadi sia-sia. Harusnya dia baca Al-Quran, dipakai buat bobo, pahalanya jadi sia-sia. Apa keuntungannya? Apa? Dari mana pahalanya? Karena bobo? Enggak dong. Dari mana sisi pahalanya? Ayo belanja. Dari kan lagi bobo, masa baca Quran? Ya, dia dapat keuntungan karena orang kalau lagi tidur nggak akan ngomong, nggak akan berkata-kata kasar. Tapi kalau dia terbangun, sadar dia mainan sama temennya. Kadang-kadang kalau lagi mainan suka bohong, berkata kasar, menyakiti teman. Ini bikin pahala puasanya berkurang. Jadi tidur tidak membatalkan puasa, tapi kalau kebanyakan tidur rugi. Paham insya Allah? Baik, sekarang ada 3. Siapa yang bisa hafal? Kasih tahu Kak Yogi. Saya. Yakin? Yakin nggak? Apa pembatal yang pertama? Kalau nggak sengaja batal apa enggak? Kalau nggak sengaja batal atau enggak? Kalau pura-pura nggak sengaja batal apa enggak? Tahu nggak gimana contohnya pura-pura lupa? Aku tahu. Gimana? Coba. Jadi kan misalnya kita pulang sekolah, terus tiba-tiba aku haus, aku sembunyi gitu. Iya. Gitu. Nah, itu batal atau tidak? Batal. Ya, barang lebih. Apa pembatal yang kedua? Berniat tidak puasa. Apa pembatal yang ketiga? Muntah dengan sengaja. Selain ini, insya Allah tidak batalin puasa, tapi hanya mengurangi kadar pahala yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa ngulangin. Bu ini ada Bu ini. Bu, ada yang bisa ngasih? Ada berapa? Bisa taruh sini aja Bu, biar anak-anak lihat Bu. Oke. Saya bisa? Duduk rapih. Makasih Bu. Duduk rapih. Aku bisa. Ada 5. Ya, satunya 50.000. Pada mau? Lomba duduk rapi, hap. Kayak gimana caranya dulu? Kalau duduk rapi, hap. Kalau duduk diam, duduk rapi. Duduk rapi. Masih berantakan suaranya. Duduk rapi. Duduk diam. Ya, nangis batal nggak puasanya? Ketawa batal nggak puasanya? Kentut batal nggak puasanya? Kamu tadi yang kentut ya? Kamu puasanya batal sekarang. Betul atau salah? Kalau kentut itu bikin apa yang batal? Ya. Pertanyaan pertama. Ada kasus, ada sebuah kejadian di mana seorang anak pulang sekolah, tiba-tiba dia minum es 2 gelas, makan nasi 2 piring, ditutup dengan makan buah-buahan. Setelah dia makan itu semua, ya, dia baru ingat ternyata hari itu adalah bulan Ramadan dan dia lagi puasa. Kayak lagi putar-putar ini. Pertanyaannya, belum. Coba diulangi lagi. Tadi ada seorang anak pada suatu hari sudah minum es 2 dan sudah makan nasi 2 ditambah dengan semangka, melon, nanas, durian 1 butir. Tiba-tiba dia teringat kalau dia lagi puasa. Pertanyaannya, cerdas berarti. Pertanyaannya, apakah dia masih boleh puasa atau tidak? Yang
rapi, yang rapi, yang rapi. Oke, yang dari tadi nemenin kayak gitu dulu deh. Boleh nggak? Wah, boleh. Boleh. Alasannya? Karena nggak sengaja. Karena nggak sengaja. Itu dalam ilmu fikihnya disebut ilatnya. Itu alasannya. Kalau nggak sengaja berarti dia masih boleh puasa. Tapi kalau nggak sengaja kalau dia sengaja nih, aduh, enak. Dia sudah ada niat, berarti puasanya sah atau tidak? Batal atau tidak? Batal. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau? Sekarang yang ini mau? Oh, ya mantap. Udah pecah, kayaknya udah pecah. Dah, ini aja deh. Yo, lomba duduk rapi. Hop. Aku dapat. Sebutkan. Nama. Tarik nafas dulu. Sebutkan nama surat yang mengabarkan tentang puasa. Yang paling manis senyumnya. Yang paling manis senyumnya. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Al-Fil. Al-Baqarah. Al-Baqarah apa Al-Fil? Yakin nggak? 100%? 100, Masya Allah. Salaman dulu dong. Ya, ini hadiahnya. Oh, salah. Nani barakallahu fiik. Ya, apa nama suratnya? Al-Baqarah. Jadi dari 183 sampai 187 itu cerita tentang puasa. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Enak bener ya ngaji seperti ini ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, itu tentang puasa. Dan Allah bilang makan minum. Kalau malam masih boleh makan nggak sayang? Masih. Sahur masih boleh makan? Masih. Tapi kalau dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih boleh makan? Ya. Bagaimana kalau Kayogi ada suara imsak? Imsak. Ya. Menurut beberapa para ulama itu namanya persiapan. Menurut beberapa ulama juga itu tanda bahwasanya kita sudah boleh berhenti makan. Maka buat teman-teman yang masih darurat, misalkan sudah imsak terus masih makan ketika itu, maka teman-teman masih boleh untuk lanjutin makanannya dengan cepat, dengan segera. Karena batasan boleh atau tidaknya makan pada saat mendengar azan subuh. Ya, kalau sudah azan subuh nih, Allahu Akbar, makan dulu satu piring, nyam. Batal atau tidak puasa? Apa? Oh iya, siap. Duduk kami dulu. Semangat ya kakak ya. Barakallahu fiik. Apa? Ya bener dong. Batal gimana sih? Ntar dulu. Apa pembatal puasa yang ngomong? 1. Yang terlihat paling good job. Yaudah, paling semangat dulu deh. Apa yang pertama? Makan dan minum dengan sengaja. Coba sekali lagi yang semangat. Makan dan minum yang sengaja. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya.
sama-sama sayang. Apa pembatal yang pertama? Makan minum jangan sengaja. Aku mah nggak makan sama minum Kak Yogi, tapi dalam hati aku tuh pengen makan gitu ya. Ntar aku mau makan gitu, nanti aku mau batalin puasanya. Pertanyaannya, kalau ada yang punya niat untuk batalin puasanya, apakah dia masih boleh puasa atau tidak? Langsung duduk lagi. Hop, belakang apa depan? Yang terlihat senyumnya, yang terlihat baiknya. Satu. Laki-laki atau perempuan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kakek-kakek apa nenek-nenek? Mbah cowok apa mbah cewek? Oke. Jawabannya? Tidak. Kenapa? Karena udah berniat untuk puasa. Karena udah berniat untuk batal puasa. Makanya sayang, faedah dari hadis innamal a'malu binniyat, kalau kita punya niat itu, usahakan semua niat kita apa sayang? Baik, punya niat aja sudah dikasih pahala. Misalnya teman-teman punya niat, nanti aku kalau sudah jadi banyak duitnya, aku mau berinfak yang banyak, dapat pahala nggak? Dapat sayang. Tadi hadisnya apa tadi bunyinya? Innamal binniyat, ya kan? Sesungguhnya amalan itu tergantung maka niat yang baik. Begitupun kalau niatnya buruk. Contoh, niat batalin puasa aja, puasanya jadi batal apa enggak? Batal. Sama teman-teman punya niat buruk nih sama orang lain. Nanti pulang aku mau ngumpetin sendal teman aku. Ini niat baik apa niat buruk? Dapat pahala apa dapat dosa? Ya, barakallahu fiik. Ada satu hadiah lagi, Kak Yogi mau berikan tantangan. Siap? Kak Yogi mau kasih tantangan, siap? Hari ini Kak Yogi ngajarin itu banyak pembatal puasa. Ada 3 tahu. Pertanyaannya, ada yang hafal nggak 3-3-nya? Oke, pembatal yang pertama. Ayo ditunjuk tapi harus maju ke depan. Berani? Oke, kamu berani? Berani ke depan? Siapa namanya? Lita. Oke, Lita boleh ke depan. Lita boleh ke depan. Maaf ya, yang nggak sengaja ya. Nggak apa ya? Nggak apa ya? Nggak apa insya Allah ya. Oke, Bayu bangun yuk. Tak pernah sama Kak Yogi lagi ya. Maaf ya Kak Yogi nggak sengaja, qadarullah. Aduh. Oke, ada Kakak Lita di sini sayang. Oke, boleh sebutin. Jangan dibantu, oke? Jangan dibantu. Ya, 1, 2, 3. Makan minum nggak sengaja. Oh iya, coba diulang lagi. 1, 2, 3. Makan dan minum dengan sengaja. Betul atau salah? Penonton. Penonton, kalau betul bilang betul ya. Penonton, betul apa salah? Dukung. Yang kedua. Penonton, betul apa salah? Betul. Yang ketiga. Penonton, betul apa salah? Ikhlas gak nih? Hadiahnya dikasih? Ridho nggak? Tetap aja perasaan diri mah ada ya. Oke lah, barakallahu fiik, makasih. Ya. Ya, hadiahnya habis. Nanti teman-teman dapat hadiah nggak? Oh, dapat katanya. Mau nggak? Mau apa enggak? Siapa yang mau? Tapi semuanya harus menunjukkan akhlak yang baik. Kak Yogi sekarang mau lihat posisi duduknya yang rapi. Lomba duduk rapi. Hop. Sudah belum?
Sudah belum? Sudah. Sama-sama kita semangat. Sebutkan 3 pembatal puasa versi anak-anak. 1, 2, 3. Makan minum dengan sengaja, berniat tidak puasa, muntah dengan sengaja. Kalau nangis batal apa enggak? Kalau marah batal apa enggak? Kalau kentut batal apa enggak? Kalau mandi batal apa enggak? Kalau tidur batal apa enggak? Good. Tapi dia kehilangan banyak pahala kalau melakukan perbuatan yang Allah larang. Misal marah, puasanya enggak batal, tapi pahalanya berkurang. Misal dia ngomong kasar, dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang karena dia nggak sabar. Berarti barakallahu fikum jami'an. Nanti yang dikasih hadiah di luar kalau sudah rapi duduknya. Kayak gini mau ngerapihin posisi duduknya dulu. Udah belum? Udah belum? Ya, teman-teman, kalau kita dikasih sesuatu ucapkan apa sayang? Terima kasih. Ikutin Kak Yogi ya. Jaza. Kumullah khairan. Nanti sambil dikasih hadiah, teman-teman bilang jaza kumullah khairan. Jaza kumullah khairan. Oke, siap, nanti diucapin ya. Semoga Allah berkahi kegiatan kita hari ini. Semoga Allah berikan banyak kebaikan buat taklim anakku, buat sahibul tempat. Semoga menjadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya dan menjadi hidayah buat kita semuanya. Kayak diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ingat ya yang 3 tadi ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya di rumah atau temannya tanya, udah bisa jawab ya. Insya Allah bermanfaat ilmunya. Yang tadi belum dapat hadiah, seperti Kak Yogi bilang, nanti di depan semuanya dapat hadiah. Semuanya dapat hadiah. Yang sudah dapat hadiah dikasih juga hadiah. Oke, sekarang sebelumnya tadi kan sudah baca doa. Sekarang Bunda mau minta kita foto bareng ya Kak Yogi ya. Foto bareng dan bikin video bareng ya teman-teman ya. Tetap posisinya di sini. Kak Yogi di depan sini Kak. Sebelum kita foto bareng, bunda-bunda dari Kalimantan mau mengucapkan jazakumullah khairan katsiran sudah datang. Mohon maaf lain batin jika banyak kekurangan ya Bunda. Terima kasih sudah mengantarkan putra putrinya. Insya Allah kita ada lagi kajian setelah Lebaran, mungkin di bulan Mei ya. April kayaknya kita libur dulu. Insya Allah bulan Mei ada lagi ya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.